Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, ingatkah kita akan kebesaran Muhammad Al-Fatih? Dialah penakluk Konstantinopel yang namanya masyhur dalam sejarah Islam. Sebelum berhasil menaklukkan Konstantinopel, ia telah mengalami banyak kegagalan. Beberapa kali ia upayakan untuk menjebol tembok yang mengelilingi Konstantinopel. Semuanya gagal. Bahkan, ia sempat berputus asa. Namun, siapakah sosok yang kembali mengobarkan semangat Al-Fatih saat ia berada di titik terendahnya? Dialah seorang ulama karismatik bernama A'aq Syamsuddin. Ia datang ke tenda Al-Fatih dan mengajaknya ke suatu tempat, yaitu makam Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Rasulullah yang ikut berperang melawan tentara Romawi. Usianya sudah tua dan sakit-sakitan, namun tetap ingin berperang dan meminta dikuburkan dekat tembok Konstantinopel agar bisa mendengar suara pasukan kuda penakluk Konstantinopel. Al-Fatih pun lantas menggali sendiri makam Ayyub Al-Ansari dan menemukan nisannya di sana. Hal itu lantas membangkitkan kembali semangat Al-Fatih. Ia pun mengeluarkan idenya, menggotong kapal-kapal perang melewati hutan belantara dan pegunungan untuk dikembalikan ke bagian selatan Selat Bosporus. Keputusan itulah yang menjadi titik balik Al-Fatih menguasai peperangan. Hingga akhirnya, kota Konstantinopel jatuh ke tangan umat Muslim. Sahabat Hikmah, beberapa waktu lalu kita disajikan berbagai berita tentang kedatangan Habib Rizik Syihab kembali ke tanah air. Kedatangan Habib Rizik ini disambut ratusan massa ormas Islam yang sudah menunggu kedatangannya dengan penuh antusias. Namun, ada pula sekelompok masyarakat di Sumatera Utara yang menolak kedatangan Habib Rizik Syihab ke kotanya. Unjuk rasa yang sama juga dilakukan Aliansi Masyarakat Cinta NKRI di depan kantor Bupati Cirebon. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, manusia membutuhkan pimpinan untuk membuat regulasi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Itulah yang dinamakan umaro atau pemerintah. Namun, bagi umat beragama, ada fungsi lain yang memberikan rambu-rambu sesuai dengan tuntunan syariah. Merekalah yang disebut ulama. Seperti apa hubungan yang tepat di antara keduanya? Kakak lihat kak, papa dapat kak. Papa boleh pegang. Boleh, ini lihat nih. Papa dapat. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, Islam adalah jalan hidup yang bukan hanya mengatur urusan di dalam masjid, tetapi mengatur mulai dari hubungan suami istri sampai hubungan internasional. Kemaslahatan manusia sangat diperhatikan di dalam Islam. Karena itulah seorang umara atau penguasa yang mengurus urusan manusia harusnya adalah seorang ulama yang paling mengerti tentang agama. Tetapi jika kondisi ideal ini tidak dapat terwujud, maka harus ada sinergi dan hubungan yang baik antara ulama dan umara. Tapi bukan dalam urusan berkoalisi untuk kebatilan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan 3 koalisi antara penguasa, pengusaha dan cendekiawan, Fir'aun, Qarun dan Haman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Musa biayatina wasultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kadzdzab." Sungguh kami mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan tanda-tanda yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Tetapi mereka berkata Musa adalah penyihir dan pendusta. Ulama yang selalu menasihati pemerintah dengan berani adalah keseimbangan dalam kehidupan untuk menjaga keadilan di satu negeri. Kritik dan nasihat dari ulama kepada umara justru berguna untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan satu negeri. Dan jika satu negeri menerapkan keadilan, maka kemakmuran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi negeri itu. Untuk mewujudkan keadilan di satu negeri, dibutuhkan pihak-pihak yang kritis dan adil dalam bersikap kepada pemerintah. Tidak selalu menyetujui keputusan-keputusan pemerintah jika dianggap itu tidak berpihak kepada rakyat. Keadilan yang ditegakkan karena kritisnya para ulama kepada para penguasa
justru berakibat baik kepada seluruh rakyat. Karena jika keadilan dapat ditegakkan, maka makmurlah satu negeri itu. Hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang di mana posisi ulama dan di mana posisi penguasa. Sahabat Hikmah, perselisihan antara umara dan ulama bukanlah hal baru. Lihat saja Imam Abu Hanifah yang pernah dipenjara dan dihukum cambuk karena beliau menolak tawaran khalifah untuk menjadi hakim dan pengurus Baitul Mal. Kemudian Imam Anas bin Malik yang mengalami hukum cambuk hingga lepas tulang pundaknya. Lalu Imam Syafi'i yang dituduh makar, menggulingkan pemerintahan dan berkomplot dengan kaum Syiah, dipaksa berjalan dengan kaki terbelenggu dari Yaman hingga Syria. Kemudian Imam Ahmad yang bersikukuh mengkritik dan mengingkari ideologi Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Ia mendapat siksaan cambuk di penjara. Namun, imam-imam besar ini menghadapi dengan lapang dada, tanpa memprovokasi umat untuk memandang buruk umaro yang berkuasa. Tentu umat akan merasakan kedamaian bila ada keakraban di antara ulama dan umaro. Dan kondisi ini hanya dapat tercapai jika masing-masing dari mereka memiliki satu visi dan misi, yaitu memberi kemaslahatan dunia dan akhirat. Suatu ketika saat Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah, beliau berkata, "Jika di antara kalian melihat aku bengkok, maka luruskanlah." Artinya, meskipun beliau adalah salah satu pewaris sunnah Rasul yang utama, namun beliau tetap mawas diri dan membutuhkan ulama-ulama untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Oke, hati-hati kakak, abang hati-hati. Ada 4 hubungan antara ulama dan umaro. Yang pertama, yang paling ideal adalah seorang umaro atau penguasa adalah orang yang paling mengerti agama atau seorang ulama. Inilah yang kita lihat pada masa Khulafaur Rasyidun. Bagaimana seorang umaro atau penguasa yang mengerti agama lalu memutuskan segala perkara berdasarkan pertimbangan agama. Abu Bakar As-Siddiq ketika hendak memerangi orang-orang murtad, para sahabat hampir semuanya setuju. Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi orang yang enggan membayar zakat, banyak yang protes. Tetapi Abu Bakar adalah penguasa yang mengerti agama. Dia sebutkan hujah-hujah yang kuat sehingga akhirnya para sahabat mengikuti keputusan sang penguasa. Bentuk kedua dari hubungan ulama dan umara adalah hubungan yang baik antara umara atau penguasa dengan para ulama. Sekalipun penguasa adalah orang yang mengerti agama, mereka tetap membutuhkan nasihat-nasihat ulama. Apa yang terjadi pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an misalnya, ketika itu ada seorang suami yang mengadu karena istrinya sudah melahirkan padahal usia pernikahan mereka baru 6 bulan. Tetapi sang istri tetap bersikukuh bahwa anak itu adalah anak suaminya dan dia tidak berzina sebelum pernikahan itu. Namun Sayyidina Utsman hampir saja melaksanakan hukuman kepada sang perempuan. Lalu datang Ali bin Abi Thalib dan berkata, perempuan ini benar karena masa menyusui adalah 2 tahun. Masa mengandung dan menyusui 30 bulan. Sehingga 30 bulan dikurangi 2 tahun atau 24 bulan adalah 6 bulan. Dalam mazhab Syafi'i memang usia minimal hamil secara syar'i adalah 6 bulan. Akhirnya perempuan itu pun selamat dari hukuman. Bentuk ketiga adalah para penguasa yang tidak mendengar dan memusuhi para ulama. Sebab banyak sekali nasihat-nasihat para ulama itu di mata para penguasa justru mengancam kekuasaan mereka. Ini adalah hubungan yang tidak baik seperti yang tadi kita sampaikan. Namun ini bukan kondisi yang paling buruk. Sebab yang paling buruk adalah bentuk keempat. Di mana para ulama mendekati umara, menjual agama untuk kepentingan dunianya. Ini adalah musibah bagi seluruh umat manusia. Jika ini terjadi, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak berjalan dengan baik dan ini adalah awal musibah bagi satu negeri. Ya, ulama adalah ahli waris para nabi. Maka tugas mereka adalah mubasyirin wa munzirin atau memberi kabar gembira dan peringatan kepada seluruh manusia. Ulama juga menjadi penengah dari segala konflik yang terjadi pada umat. Karena setiap tindakannya harus berlandaskan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara tugas umaro adalah memberikan kenyamanan pada masyarakat yang hidup dalam kepemimpinannya. Kisah Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin dengan Syekh A'aq Syamsuddin sebagai ulama bisa dijadikan contoh. Muhammad Al-Fatih dibesarkan dan dibimbing oleh ulama-ulama sejak kecilnya. Muhammad Al-Fatih dibekali ilmu Al-Quran
sunnah kenabian, bahasa Arab, matematika, sejarah, bahkan ilmu administrasi hingga tata negara. Sejak kecil hingga besar selalu dalam didikan ulama yang berlandaskan ajarannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Muhammad Al-Fatih tumbuh menjadi umaro atau pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Pemimpin seperti ini adalah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Musa, Nabi Isa, sama Nabi Nuh. Sama. Sulaiman, Ibrahim, Musa, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Isa, sama Nabi Muhammad. Musa, Nabi Sulaiman. Yang lagi siapa ya? Yusuf. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikan Hikmah setiap hari Minggu pagi jam 5.30 di Trans 7. Terima kasih. Kehadiran para ulama sangat membantu untuk pembangunan dan masa depan satu bangsa. Sebagaimana UMKM dapat membantu pemerintah dalam urusan ekonomi, maka sesungguhnya yang membantu pemerintah dalam urusan pendidikan yang sesungguhnya adalah para ulama. Masa depan satu bangsa sangat tergantung dengan pembangunan jiwa bagi rakyatnya. Dan itu adalah tugas utama para ulama yang sebenarnya. Seorang penuntut ilmu datang dari Andalusia menuju ke Baghdad untuk belajar dari Imam Ahmad. Tetapi pada saat itu Imam Ahmad sedang dicekal dan diawasi tidak boleh mengajar. Penuntut ilmu itu berkata, "Aku telah datang ribuan kilometer dari negeriku untuk belajar kepadamu." Imam Ahmad berkata, "Aku sedang dicekal tidak boleh berbicara dan para tentara mengawasi di mana-mana." Penuntut ilmu itu berkata, "Aku akan datang setiap hari kepadamu seperti seorang peminta-minta yang meminta makanan. Lalu engkau keluar dan memberikanku satu hadis setiap hari." Begitulah berlangsung karena semangat memberi ilmu dari ulama. Walaupun dia sedang dizalimi di negeri itu, namun semangat untuk mendidik umat tidak pernah pudar. Kematian ulama adalah musibah besar bagi satu bangsa. Bahkan orang-orang dahulu menganggapnya seperti kehilangan salah satu dari anggota tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu secara langsung dari dada-dada hambanya, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Ketika para ulama telah wafat, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin mereka. Orang-orang akan bertanya, lalu orang-orang bodoh itu berfatwa sehingga dia tersesat dan membawa manusia lain tersesat. Jika kematian para ulama adalah musibah yang besar bagi satu bangsa, apakah kita ingin mempercepat kematian para ulama itu dengan mematikan peran-peran mereka dengan cara melecehkan? Apakah kita ingin kehilangan para ulama lebih cepat dengan cara mematikan peran mereka sebelum nyawa mereka benar-benar dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama punya kebesaran jiwanya, pasti punya 1000 cara untuk tetap menjalankan fungsinya. Mereka tetap teguh bersikukuh menyebarkan ilmu dan kebaikan di dunia. Meski dengan segala bentuk tekanan, ulama tetap menebar kasih sayang sebagai cerminan pewaris para nabi. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sih sebenarnya hubungan yang ideal antara ulama dan umara? Hari ini saya kedatangan tamu anak muda yang hebat. Sahabat lama saya, udah lama banget gak ketemu, alhamdulillah ketemu. Mas Arsil, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus nulis buku dan ngisi-ngisi training, ngajar? Masih alhamdulillah, Masya semuanya berjalan dengan Allah, ini kan luar biasa sekali. Menurut Mas Arsil gimana sih idealnya ulama dan umara ini? Harusnya idealnya sejalan. Oke. Harus idealnya sejalan. Jadi harus saling membau. Seperti ibaratnya pasangan suami dan istri. Masya Allah. Iya, seperti itu. Harus saling Udah mendukung. punya istri? Hah? Insya Allah. Salah ngomong ya. Insya Allah secepatnya. Amin. Doain ya, Insya bisa Allah, semua. insya Allah. Jadi seperti suami dan istri. Iya, masing-masing harus saling mendukung satu sama lain. Karena goalnya satu sebenarnya. Oh, oke. Tujuannya sama.
Kita ingin melihat secara terkhusus buat negara kita Indonesia, kita ingin melihat negara ini menjadi negara yang hebat, kita ingin melihat negara ini menjadi negara yang besar, sehingga seluruh elemen-elemen yang ada di dalamnya, yaitu ulama, masyarakat, pemerintah, semuanya itu harus bersatu. Ya, sejalan. Ya, seiring sejalan dari hulur ke hilir, sehingga cita-cita yang mulia itu bisa tercapai dengan baik. Waduh, ngomongnya udah kayak ustadz, sekali ngomongnya. Kan tanya tadi pendapatnya gimana? Kalau Mas Arsil gimana dalam kehidupan Mas Arsil? Kalau dalam kehidupan sendiri, Kalau Mas Arsil gimana dalam kehidupan Mas Arsil? kalau dalam kehidupan sendiri ya yang namanya kita manusia ya, nggak selamanya selalu tahu, dan pasti kita juga sebagai umat muslim itu kewajiban kita itu adalah seperti kata pepatah Arab gitu, kita harus sering belajar. Bahkan pepatah Arab menyatakan, ini bukan hadis ya, pepatah Arab bener ya Tat ya? Belajarlah sampai ke negeri Cina gitu kan, artinya kan perjalanan kehidupan kita tuh terus belajar. Nah, kita sama siapa kita mau belajar? Kalau bukan sama ustadz, sama ulama, itu sama siapa? Gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang, kalau saya secara pribadi, saya belajar terhadap banyak orang gitu. Tidak hanya kepada satu guru, tidak hanya kepada satu ulama, gitu. Tidak hanya satu ustadz. Saya belajar kepada banyak orang. Manfaatnya itu sangat bagus banget, Ustadz, bagi saya, karena saya menyerap banyak ilmu gitu. Apa yang cocok bagi saya ya saya ambil. Apa yang nggak cocok, misalnya gitu dengan pemahaman-pemahaman saya, ya udah saya anggap itu sebagai untuk mengkritik diri saya. Gitu. Kalau memang kadang-kadang saya belum pantas untuk menjalankan aturan-aturan itu, bukan berarti saya harus menghina. Ya kan? Tetap menghormati. Tetap menghormati pendapat, karena apa yang disampaikan para ulama itu walaupun disampaikan secara santun atau walaupun dengan tegas seperti itu, saya nggak bilang kasar ya, tegas. Karena kata kasar itu tergantung persepsi setiap orang. Tapi kalau kata tegas dan santun itu tergantung kita sebenarnya. Sama halnya dengan kalimat itu hati yang penuh husnuzon. Iya. Apa yang saya bilang sama diri saya adalah bahkan seorang pelacur pun ketika dia memberikan nasihat, jangan lihat dia seorang pelacurnya gitu. Gitu. Kalau memang itu adalah yang baik gitu, maka terapkan dalam diri kita. Kalau memang kita belum cocok, berarti itu bukan berarti kita tidak bisa menghormati. Kita harus bisa untuk selalu menghormati. Kita tidak bisa mengontrol apa yang dilakukan orang di luar kita, tapi kita bisa bereaksi dengan baik dengan apa yang kita terima di dalam diri kita. Apalagi yang ngasih masukan adalah ulama. Ya kan? Yes. Masya Allah. Alhamdulillah. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya memang harusnya begitu. Seorang Muslim selalu menghormati umara selaku orang-orang yang mengurus kehidupan dunia, dan para ulama yang mengurus urusan akhiratnya, sehingga tercipta fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Terima kasih Bang Andi, luar biasa. Oh gitu aja nih. Iya, karena kan sebenarnya dalam Islam juga, Ustadz, ini mungkin tambahannya, kita sebagai umat muslim itu sangat dianjurkan sekali untuk mengikuti pemimpin. Ada kan seperti itu. Apa sih ayatnya, Ustadz? Saya lupa tuh. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan ulil amri itu bisa bermakna umara dan bisa bermakna ulama. Masya Allah. Ya seperti itu. Jadi terima kasih Mas Arsi. Kita harus selalu bijak sih untuk itu. Terima kasih juga Ustaz. Terima kasih juga semuanya. Sama-sama. Sahabat hikmah ya. Insya Allah ya, sahabat hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sebenarnya berapa sih jarak yang ideal antara ulama dan umara? Jika ulama terlalu dekat dengan penguasa, maka itu bisa menggadai ilmu dan kehormatannya. Tetapi jika terlalu jauh, maka itu juga berarti membiarkan pemerintah berada dalam kezaliman dan ketidakadilan ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana tetap menjaga jarak sesuai dengan kebutuhannya. Seperti analogi orang yang membakar sate. Jika dagingnya terlalu jauh, maka matangnya tidak baik. Tapi jika terlalu dekat, dagingnya akan hangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.